Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rusi atau Sri Rusiati dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktik, di mana kali ini sudah sampai pertemuan kedua yang akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Materi yang akan kita pelajari antara lain mengenai transaksi, perkiraan, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan lain-lain. Tetapi sebelum kita membahas materi-materi yang ada, terlebih dahulu kita mengetahui tentang jenis-jenis perusahaan. Pada prinsipnya ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa atau service firm, yaitu perusahaan yang menyediakan atau menjual jasa dan tidak melakukan proses produksi serta tidak menjual produk atau barang yang terlihat kasat mata. Yang kedua adalah perusahaan dagang atau merchandising firm, yaitu perusahaan yang kegiatannya melakukan jual beli barang dagangan dan tidak melakukan proses produksi. Jadi perusahaan hanya membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kembali. Yang ketiga adalah perusahaan industri atau manufacturing firm. Ini yang membedakan antara perusahaan jasa dan dagang. Perusahaan industri di sini melakukan proses produksi, jadi mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi yang siap pakai atau siap untuk dijual. Itulah yang membedakan antara ketiga jenis perusahaan ini. Kalau kita belajar akuntansi, pastinya kita mengenal adanya transaksi atau transaction, yaitu suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansinya. Apa saja unsur pokoknya adalah aktiva, utang, dan modal. Sehingga rumus persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Harta bisa juga dengan disebut dengan aktiva, sama saja. Jadi kalau pakai aktiva sama dengan utang ditambah modal. Sedangkan bukti transaksi atau transaction dokumen pada prinsipnya dibedakan menjadi bukti pengeluaran uang. Jika perusahaan mengeluarkan uang dapat menggunakan biasanya cek maupun kwitansi. Begitu juga dalam penerimaan uang. Jika perusahaan menerima pembayaran dari klien bisa berbentuk cek dan bisa juga berbentuk kwitansi. Bukti yang ketiga adalah bukti jurnal atau jurnal voucher. Nah, di sini untuk mencatat transaksi di luar pengeluaran dan penerimaan uang. Bukti yang keempat adalah bukti transaksi lain secara kredit. Nah, di sini biasanya berbentuk faktur, bisa faktur penjualan maupun faktur pembelian secara kredit. Hal yang penting dalam belajar akuntansi adalah mengetahui siklus akuntansi atau accounting cycle-nya, yaitu tahapan-tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi. Baik itu mulai dari terjadinya transaksi sampai dibuatnya laporan keuangan. Nah, untuk jelasnya dapat dilihat dari gambar siklus akuntansi berikut. Kita bisa lihat bahwa tahap yang paling awal adalah transaksi, yaitu menggunakan dokumen transaksi. Perlu Ibu sampaikan bahwa dalam membuat laporan keuangan biasanya dibantu dengan yang namanya worksheet atau neraca lajur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan membuat laporan keuangan dan meminimalisasi resiko kesalahan dalam pencatatan. Nah, untuk detailnya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita fokus ke siklus akuntansinya. Oke, kita lihat. Tahap yang pertama adalah dokumen transaksi. Setelah itu apa? Membuat buku jurnal. Setelah membuat buku jurnal, dikelompokkan rekening-rekening yang sejenis dalam buku besar sehingga menghasilkan saldo akhir masing-masing rekening tersebut yang akan dipindahkan ke neraca saldo. Jika sudah memperoleh neraca saldo, maka perusahaan melakukan ayat jurnal penyesuaian yang ada. Bisa menambah atau mengurangi neraca saldo tersebut sehingga menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Rekeningnya dipisahkan, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk neraca. Di mana laporan keuangan pada prinsipnya ada 3 macam, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Tapi pada prakteknya biasanya laporan keuangan ini ditambah dengan laporan arus kas atau cash flow. Nah, sampai sini apakah sudah selesai? Belum.
masih ada tahap proses penutupan buku dengan jurnal penutup sehingga menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan di sini. Nah, di sini buku besarnya hanya ada saldo-saldo rekening real atau rekening neraca. Tahap yang terakhir membuat jurnal pembalik, sehingga saldo-saldo yang ada bisa dipakai untuk periode berikutnya. Itulah kurang lebih siklus akuntansi yang ada. Nah, dalam pengelompokan rekening yang sejenis tadi, sebetulnya di sini ada 4 bentuk buku besar untuk mengelompokkan rekening yang sejenis. Yang pertama adalah bentuk letter T atau sederhana, atau T account. Yang kedua, bentuk 2 kolom atau kontrol atau horizontal, disebut juga 2 column account, atau bentuk 3 kolom atau stable 3 column account, atau bentuk 4 kolom saldo rangkap atau 4 kolom account. Nah, perusahaan tinggal memilih sesuai kebutuhan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bisa menggunakan sederhana, bisa menggunakan yang detail sampai 4 kolom, tergantung kebutuhan perusahaan. Ada yang menggunakan sederhana, sebetulnya isi informasinya relatif sama. Sedangkan untuk kelompok rekening dalam akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu rekening real, rekening yang ada dalam neraca. Yang kedua adalah rekening nominal, rekening yang ada pada laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan di neraca tadi apa? Harta, utang, dan modal. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, ini hal yang paling penting. Aturan debit kredit dalam membuat pencatatan di dalam akuntansi. Orang bilang belajar akuntansi itu sulit. Sebetulnya tidak. Kalau kita di awal sudah mengetahui aturan debit kreditnya, langkah berikutnya akan lebih mudah. Maka kita harus tahu saldo normal dari rekening tersebut di awal itu apa. Di mana, debit atau kredit. Jika perlu, hafalkan terlebih dahulu. Misalkan harta, debit, hutang, kredit, dan seterusnya. Fungsinya apa? Nanti jika terjadi transaksi, mungkin tipsnya, jika transaksi ini bertambah, maka jurnal posisi akun tersebut sama dengan posisi di saldo normal. Contoh, harta debit. Jika harta ini ada transaksi bertambah, maka jurnalnya hartanya di debit dan lawannya transaksinya. Jika hutang, posisi saldo normalnya kredit. Jika terjadi transaksi hutangnya bertambah, maka jurnal untuk hutang tersebut ada di kredit dan lawannya di debit dan seterusnya. Itulah aturan debit kredit yang harus dipahami terlebih dahulu. Ini penting jika perlu dihafalkan. Pengertian jurnal tadi sudah kita singgung, yaitu transaksi yang dilakukan secara kronologis, yaitu berurutan sesuai historicalnya dengan menunjukkan debit kredit dan jumlahnya. Setelah jurnal sudah dan semuanya sudah, dibuatlah buku besar, yaitu menggolongkan atau mengelompokkan rekening yang sejenis supaya menghasilkan saldo akhir atau saldo normal yang akan dipindahkan ke neraca saldo. Sehingga neraca saldo adalah suatu daftar saldo rekening yang terdapat di buku besar. Kurang lebih itu materi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.